podcast pertama gue nih dengan salah satu eh, lulusan mahasiswa hukum, tapi memang yang arahnya udah mulai merambah-rambah ke human research. Ini ada friend gue dari zaman dulu, dari zaman gue kuliah. Namanya sebutin nggak ya? Kayaknya perlu sebutin nggak nih bro? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Jadi kita nih pertama kali di podcast Voice of Pod ini kita ngebahas yang namanya korporasi. Nih korporasi itu apa sebenarnya? Ruang lingkup pekerjaan itu kayak gimana aja? Sebenarnya kita akan gali semuanya di podcast ini, tapi kita akan bahasnya tuh satu persatu. Nggak langsung brush gitu, kita keluarin semua. Nggak, kita satu-satu aja kita bahas. Jadi hari ini nih gue ngebahas bukan masalah sih sebenarnya, lebih tepatnya ke pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan bidang kuliah kalian, tetapi melenceng jauh daripada bidang kalian. Ini yang terjadi sama temen gue. Nah, temen gue ini memang dari zaman dulu, dia tuh sebenarnya udah cita-citanya udah pengen jadi lawyer ya, tapi terjunnya malah ke dunia human nih. Gimana bro? Coba, lo bisa ceritain nggak kenapa lo bisa terjun di dunia human resource di salah satu perusahaan, dan coba lu gambarin kayak gimana gitu perusahaan lu saat ini, memang yang dibutuhkannya itu adalah sosok seorang sarjana hukum untuk ditempatin di HR, atau memang ada kesempatan aja lu pengen masuk nih bro gitu. Oke. Oke, gue jelasin dari mana dulu nih ya. Kayaknya banyak banget nih. Banyak ya. Banyak nih. Kayaknya mungkin gue ngebahas pertama tuh persepsi background kita nih. Yos. Background antara hukum, sarjana hukum dengan sarjana mungkin psikologi ya. Yep. Psikologi yang harusnya bekerja di bagian human resource gitu kan. Dulu gue pernah interview dengan senior gue lah, gue sebutnya. Dia ngasih masukan, kenapa kok kamu ngelamar ke human resource padahal kamu pengalaman belum ada 1 tahun gitu. Kalau di dunia human resource atau HRD dengan pengalaman segitu gitu, minimal kalau untuk masuk ke HR ada pengalaman 2 tahun. Pada saat itu ya gue oke-okein aja ya, karena kan itu masukan juga buat gue gitu. Dia nyebutin ada 2 sih. Yang pertama itu kenapa sebuah perusahaan tuh kalau setiap buka lowongan untuk human resource gitu ya, pasti dibutuhkan kan ada minimal pendidikan tuh. Minimal pendidikan kita mungkin yang dibutuhkan misalnya hukum. Kenapa kok hukum tapi job desk-nya ini ke human resource gitu kan, ke HRD. Dia menjelaskan kalau misalnya open recruitment dibutuhkan sarjana hukum, berarti itu perusahaan dalam konotasi banyak permasalahan hukum. Oke. Kayak gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya yang dibutuhkan jurusan psikologi, ya udah, emang perusahaan itu aman-aman aja, nggak ada masalah hukum gitu. Udah sesuai kayak gitu. Jadi lebih sorry. Jadi sorry gue potong. Jadi lebih ke arah ini ya. Jadi lebih ke arah perusahaan ini mendapatkan suatu masalah itu dari sisi mana nih gitu ya, dari sisi karyawan kah ya kan, atau dari sisi dari sisi secara corporate sendiri gitu ya. Misalkan kalau corporate sendiri mungkin banyak betul. Ya dari sisi dia punya karyawan yang mencoba untuk mengajukan gitu ya ke PHI, ataupun masalah-masalah yang terjadi di secara internal gitu ya, yang belum diangkat ke PHI gitu ya. Oke. Jadi memang arahnya tuh gitu ya, arahnya memang lu datang atau lu
coba untuk approach ke perusahaan itu karena memang perusahaan ini ngebutuhin seorang hukum untuk ditempatkan di HR gitu ya. Oke, nggak gitu juga sebenarnya. Gimana tuh? Dilihatnya. Gimana? Bingung kan? Nah ini perspektifnya beda-beda nih. Ya, karena kalau kita balik lagi ke awal, corporate ini kan dinamis ya. Yes. Corporate ini dinamis, oke. Dalam suatu corporate ini kan pasti nggak sama nih, corporate 1 sampai corporate yang lainnya gitu kan. Corporate 1, 2, 3 itu pasti beda. Yep. Dan setiap departemennya itu mungkin ada bagian-bagian khusus ya. Kayak misalnya contohnya untuk departemen HR, kalau sekarang mungkin bukan HR ya, lebih dikenal berubah lagi tuh, human capital, HC. Iya, betul banget tuh. Betul. Ya kan? Sekarang misalnya di corporate pertama, departemen human capitalnya itu pertama dia nggak punya departemen hukum gitu kan, tapi di hukumnya ini masuk ke bagian departemen HC, human capitalnya gitu. Yeah. Tapi di corporate lain dia mau ngebedain itu, bagian departemen legal ya legal, HC ya HC gitu kan. Iya, betul. Ya makanya tadi balik lagi yang tadi, sesuai kebutuhan perusahaan sih kalau untuk job desk kayak gitu. Jadi nggak lo dituntut misalnya jurusan hukum nggak bisa masuk ke human capital, nggak juga. Iya, itu tergantung sebenarnya kan, kembali lagi kan. Benar. Dari banyak ininya kan, banyak apa ya, unsur ya gue bilang ya, unsur atau rezeki lah. Lo bisa itu dari kesempatan, bisa jadi lo itu emang setelah lulus lo dapatnya di human capital. Iya. Untung kalau gue sebenarnya gue beruntung, gue dapet awal pekerjaan itu di departemen legal, tapi memang job desk gue legal, departemen gue HR atau human capital. Betul. Jadi gue bisa belajar lah dari situ, belajar sedikit gitu kan. Iya, betul. Dari teknik interview, dan kebetulan perusahaan pertama gue outsourcing. Wah, itu lebih menarik lagi tuh. Ya, gue bisa cara nginterview orang tuh kayak gimana, untuk ngelihat potensi orang tuh kayak apa, kayak gitu kan, bisa kelihatan dari situlah. Belajar pertama yaitu gue teknik interview orang. Dan sampai sekarang pun gue masih belajar teknik interview, karena pada saat ya misalnya gue sekarang udah 3 tahun di dunia HR, ketika gue di interview sama orang pasti beda posisinya. Lu pasti ada rasa grogi juga ya kan. Jadi orang HR juga grogi juga ya di interview sama HR ya? Kalau gue iya. Kalau untuk orang lain nggak tahu ya. Oke. Tapi emang iya sih, menarik sih. Jadi kalau gue melihat dari tren yang sekarang ya di 2000, mungkin dari tahun 2021 ya, mungkin sudah terjadi, atau di 2020 mungkin juga bisa sudah terjadi gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan startup baru gitu ya, katakanlah startup gitu ya, perusahaan baru yang dirintis gitu. Sebenarnya human capital itu juga sebenarnya ada banyak tuh jenisnya. Yang pernah gue denger itu kan ada 5 kalau nggak salah. Dari general management human capital, dari strategic ya kalau nggak salah, strategic human capital, terus juga ada relationship juga, itu juga ada tuh, relationship human capital juga ada, HC gitu ya, industry human capital, dan satu lagi yang gue inget tuh company specific human capital sih kayaknya, seingat gue ya. Nah itu ada 5 sih sebenarnya tuh, tapi gue nggak tahu itu secara as a function itu seperti apa secara detailnya, tapi yang jelas memang tren di 2022 ini memang jatuhnya karyawan adalah aset gitu ya. Atau karyawan adalah sebuah modal gitu, sebuah modal dari perusahaan untuk mendongkrak semua potensi-potensi yang ada di perusahaan itu sendiri gitu ya. Ya, dan salah satu masalah kalau yang gue hadapin ya sebagai human capital itu ya, yang tadi lo bilang, karyawan adalah aset ya.
Ya, ya itu harus menjadi dasar sebuah corporate, harus beranggapan seperti itu. Harusnya sih rata ya. Cuma Ya, kalau misalnya gue lihat di Indonesia nih kayaknya belum semua sih. belum Karena rata masih ya. banyak yang nggak tersentuh ya. Hmm. Contoh lah kayak untuk masalah salary gitu kan. Ya, ya Ya betul. mereka masih ada yang di bawah UMR kayak gitu. Ya, Ya, itu ya itu. menurut gue itu berarti corporate lo tuh nganggap karyawan bukan sebagai aset gitu. Tetapi Yang harus sebagai ya sebagai alat. sebagai alat. Ya, itu Iya. sebenarnya Kenapa eh, gue bilang alat ya? eh, Karena ya kalau alat itu kalau lo udah nggak bisa dipakai, hmm. ya udah cari lagi yang lain gitu. Iya, itu banyak terjadi sih. Terutama di Jakarta tuh banyak banget ya. Cuma kita juga nggak nyentuh aja sebenarnya. Mungkin di profile LinkedIn gitu ya. Mereka kan secara as a professional, wow, tuh bagus-bagus gitu ya. Secara dia punya background gitu ya. Mm-mm. University-nya bagus ya kan. Pengalamannya banyak, dapat endorsement. Sorry, dapat apa namanya kalau di LinkedIn endorse juga ya. Dapat endorse, Dapat ya ada. ya ada lah gitu sama dapat biasanya semacam kudos ya orang biasanya ya memberikan kudos gitu ya atau memberikan Mm-mm. sebuah gambaran sosok lu nih di perusahaan sebelumnya itu seperti apa gitu kan Ya betul. itu jadi sebenarnya itu jadi potensi juga sih untuk seorang HR menggali kebenaran dari sosok si calon karyawan itu juga sebenarnya jadi gue sempat apa namanya gue sempat ngelihat ya maksudnya teman-teman gue banyak banyak banget yang di profilinginnya cukup bagus-bagus gitu ya itu mereka kan profesional gitu bicaranya nah mereka bagus-bagus di profile tetapi secara worknya secara bekerjanya sih nggak bagus-bagus amat ya gitu karena memang merasa kedekatan-kedekatan di dunia permainannya mereka itu merasa dekat tapi di dunia pekerjaannya belum tentu mereka bersinggungan langsung atau beririsan gitu ya itu terjadi tuh kayak gitu dan gue ngelihatnya itu bukan menjadi suatu satisfaction ya, bukan suatu apa namanya ya sebutannya, bukan jadi sesuatu yang kayak wah gitu ya. Ternyata dia bekerjanya bagus, tapi malah kebalikannya. Gila, profilnya bagus banget, ternyata secara work dan attitude-nya nggak banget gitu. Itu tuh Nah, buat gua oke. itu suatu pekerjaan yang sangat sulit gitu ya untuk nge-reach out gitu atau untuk lu cari tahu siapa dia sebenarnya nih si calon karyawan ini. Gue Mm-mm. sempat baca nih di salah satu postingan di LinkedIn gitu ya. Ada influencer juga lah. Gua nggak nyebut dia influencer mungkin sebagai KOL ya, key opinion leader gitu ya atau dia sebagai seorang profesional yang memang mau nge-share sesuatu gitu ya melalui post-postnya dia. Dia bicara gini, Mm. lu apa namanya seorang HR itu jangan melihat dari jangan melihat dari CV ataupun dari pengalaman-pengalamannya dia pada saat dia di interview di pertama kali. Tapi lihatlah attitude-nya dia di hadapan HR, apakah dia apa namanya sesuai dengan gambaran di profilnya dia atau tidak? Karena attitude itu kayak ngegambarin profil lu banget gitu. Jadi kalau lu bikin profilnya, wah kerja di katakanlah misalkan kerja di Microsoft, kerja di Apple segala macam, tapi secara attitude-nya ternyata attitude-nya dia kayak kerja di sorry to say gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu lah. Beda kan, itu kan beda banget pasti kelasnya gitu. Ya nggak? Mm. Betul betul. Banyak kejadian sih. Mungkin lu bisa ngecek kalau yang kayak gitu ya untuk track recordnya bagus, tapi untuk attitude jelek ya. Hmm, Ini biasanya ngelihat dari CV-nya itu mungkin pengalaman dia sebentar-sebentar. Kalau kita bilang sih kutu loncat ya. kayak udah banyak. Bener Iya, sih udah banyak mungkin gitu ya cerita. salah satu permasalahannya dia ini mungkin dia bagus nih dia bisa mengerjakan apa-apa ya mungkin CV-nya bagus tapi beberapa perusahaan dia sering berpindah-pindah ya emang Hmm, waktunya mungkin ya setahun atau 2 tahun atau bahkan di bawah 1 tahun dia udah pindah gitu kan iya.
Itu juga bisa jadi referensi kita buat mungkin nanya atau background check ya ke perusahaan-perusahaan sebelumnya kayak gitu kan, apakah ada masalah atau bagaimana, alasan dia kenapa pindah ke kita bisa cross check gitu kan, apa benar nih alasannya. Tapi yang gue biasanya nggak ngelakuin itu. Kalau ketika gue mentok pengen cari tahu, tapi gue udah mentok nih, gue ya udahlah gue tanya aja ke perusahaan sebelumnya gitu kan. Itu hal terakhir yang gue lakuin. Pada saat interview orang, lu bisa ngelihat gestur-gestur kecil yang mungkin kok agak aneh gitu. Apalagi zaman sekarang ini, untuk di tahun 2001 2022 ya khususnya ya. Sekarang ini kan lebih kita untuk interview orang, untuk apa namanya ya, untuk nyari kandidat gitu, kita menggunakan online ya. Iya, betul. Kita terpisah, nggak bisa ngelihat langsung lah gitu. Secara physically gitu ya, itu nggak bisa langsung ya. Ya betul. Nggak bisa langsung lihat gitu. Nah biasanya kalau lu berhadapan satu sama satu gitu, sama orang, sama si kandidat, biasanya dia pasti, lu bisa ngelihat lah hal-hal kecil, gestur kecil, atau mungkin dari sikap dia berbicara, dari cara dia ngomong, cara dia berposturnya gimana, itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan itu. Ada orang yang ragu-ragu gitu kan, ada yang mungkin setiap pertanyaan dia garuk-garuk kepala, nengok atau kanan kakinya kiri, goyang-goyang, ngelakuin ya kan? icon sama kita gitu kan. Bener. Gitu. Tapi ada mungkin orang tuh kita ngajuin pertanyaan atau kita ngobrol gitu, ya jawabannya ya udah singkat-singkat gitu aja. Jadi kitanya juga nggak menarik gitu. Iya benar. Oh, ya kan gitu. Jadi kita juga sebagai human capital juga kan nyari kandidat sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang perusahaan inginkan, atau user yang mungkin bisa cocok sama dia. Mungkin yang user yang kemarin, anak buahnya ada yang terlalu menggurui, keras kepala gitu kan, nggak bisa diajak kompromi ya. Kalau berarti kan si user itu nyari yang bisa diajarin sama dia, bisa di coaching sama dia, bisa bertukar pikiran gitu kan, nggak pendiam, nggak pasif. Ya, dari kita interview sama dia, itu nilai-nilai lain yang bisa kita nilai gitu dari situ. Tapi emang menarik gitu ya sih. Sebenarnya, tapi emang menarik kalau kita ngebahas masalah HR gitu ya, atau human capital yang saat ini lagi trennya tuh namanya human capital gitu. Emang menarik banget, tapi apalagi semua make sih. Ya belum semua merata ya gitu, tergantung dari kapasiti perusahaan itu sendiri sih biasanya ya gitu, karena biasanya dengan kapasiti karyawan di atas 100 mungkin udah bisa sebutannya human capital mungkin gitu ya. Gue nggak tahu yang apa namanya yang membuat human capital itu kriterianya tuh apa, gue belum deep banget untuk ngebahas masalah itu. Tapi yang jelas kalau orang hukum udah nyemplung di dalam suatu urusan dengan human, gue rasa sih emang tidak terlalu jauh untuk melihat karakter seseorang gitu ya, apalagi kita sama-sama orang hukum nih gitu. Jadi secara dua arah kita berbicara juga udah tahu lawan main kita atau lawan jenis kita atau lawan atau counterpartnya kita nih arah bicaranya mau kemana, kita udah bisa mulai menggambarkan kan. Dan itu diterapin di human capital atau di human resource itu menurut gua bukanlah hal yang sulit ya, secara dia melihat dari gestur ataupun dari attitude-nya gitu. Biasanya kan orang hukum melihatnya dari situ, dan juga substansial kan biasanya kan, lebih ngebaca dari isi profilnya dia sesuai atau tidak gitu. Selebihnya kan itu adalah knowledge thinking gitu kan, itu kan tambahan aja gitu, ilmu tambahan gitu ya. Jadi menurut gua nih teman-teman nih, kalau yang mungkin saat ini denger gitu ya, obrolan pertama kali di Voice of Pod ini sebenarnya bisa ngebantu juga untuk kalian juga sih sebenarnya gitu, untuk
untuk melihat dari sisi HR tuh seperti apa, human capital tuh seperti apa. Mungkin ada waktu untuk ngegali human capital tuh apa, mungkin kalian bisa bantu-bantu aja nih kita nih untuk tulis di kolom ya gitu. Mungkin ya, jadi kalian bisa bisa apa namanya bisa diskusi lagi lebih jauh tentang human capital. Mungkin kita bahas apa namanya di corporate gitu ya, di korporasi ini, di khususnya di human capital ini bisa lebih panjang nih waktunya gitu. But ya mungkin ini terakhir ya, sesi terakhir gue mau nanya sama lu ya kan. Lu sebagai temen gue udah lama gitu, dan gue nggak mau nyebutin nama lu, gue akan naruh nama lu aja di bawah nih. Nanti lu mungkin teman-teman kalian bisa follow juga siapa nih orang yang di apa namanya yang kita obrolkan gitu. Terakhir aja gue nanya, lu nyaman atau enggak dengan kondisi sekarang nih di kerjaan di human capital? Nyaman. Beneran lah. Secara jelas gue bilang kalau lu tanya kayak gitu gue bilang gue nyaman. Oke. Karena ya itu tadi ya, mungkin jurusan gue hukum, tapi ya lu tau lah, lu teman gue gitu banyak yang nyaranin, kenapa lu nggak jadi pengacara aja, nggak jadi notaris gitu kan. Betul. Oke. Gue di hukum, di jurusan hukum gini, jurusan gue pidana konsentrasinya yang emang mengharuskan gue jadi pengacara ya. Iya pasti dong. Ya pengacara, atau mungkin lo harus ngambil advokat dulu untuk di corporate lo bisa jadi ininya kan, apa namanya, apa sih kita bilangnya kan, buat perwakilan dari perusahaan, buat urusan-urusan ke pengadilan juga kan. Iya betul. Ya tapi itu balik lagi ke hati nurani gue kayaknya belum cocok, belum pantas buat ke situ. Dan kebetulan ada jalannya gue masuk ke human capital. Ya udah itu aja yang gue tekunin, kayak gitu aja sih. Keren. Tapi yang jelas yang penting selalu bahagia aja sih kerjanya ya. Nggak usah terlalu lo happy, ya kerjaan lo lancar. Itu dia yang saat ini diperluin sih di kehidupan di 2022 hingga 2025 mungkin ya. Kayaknya orang-orang yang apa namanya bekerja itu sekarang udah mulai unhappy gitu karena kelamaan di rumah, pandemi gitu kan, terus lagi kerjaan juga Zoom dan lain-lain gitu ya, lebih banyak interaksinya di rumah gitu ya, semua keluar kita dibatasi. Jadi ya berharap semoga pandeminya juga cepat berakhir gitu ya, dan kita juga bisa bekerja seperti dulu gitu dengan penambahan ilmu yang saat ini berkembang juga gitu. Oke, bro, thanks so much untuk waktunya untuk 20 menit ini ya. Mungkin bisa menambah wawasan gue juga untuk di kemudian hari gitu. Thank you bro, sehat-sehat semuanya ya. Ya, makasih juga gue nih buat diundang pertama kali di podcast lo nih. Wah, thank you so much. Have a good night, bro. Good night, bro.